bukan di sini kan itu. Ya, Hizbullah jauh di sana. Dari kami ke Hizbullah itu kan 1 jam kurang lebih perjalanan darat. Jadi investigasi itu harus dilakukan oleh PBB untuk mengarah kenapa Anda Israel menyerang kontingen Indonesia. Bicara yang lantang Pak Jenderal. Kita ini harus teriak kepada dunia biar mata dunia terbelalak bahwa Indonesia sangat anti dengan penjajahan apapun bentuknya. Dengan pengetahuan seperti itu, Pak Mokhtar, tidak ada upaya dari pasukan perdamaian untuk mengubah-ubah titik, maksudnya supaya untuk mengecoh pasukan Israel? Tidak ada. Sekarang kalau bahasanya mengubah titik, berarti kan memindahkan markas kita. Iya. Seberapa besar biaya yang mereka keluarkan? Oke, kalau begitu, kalau kemudian Anda yakin bahwa serangan kemarin itu adalah serangan Israel, menurut Anda Israel memang menarget pasukan PBB kah, atau ini semacam ekses dari serangan Israel yang memang sedang menyerang Lebanon? Kalau menurut saya, satu memang ekses daripada terjadinya perang antara Israel dengan Iran, yang dimana ada isu bahwa Hizbullah membantu Iran, toh. Kemudian yang kedua, kalau kita bicara bahwa dia menargetkan Indonesia, bisa jadi juga. Kenapa demikian? Yang saya bilang, Atsid Al-Qusair, tempat markas kita berdiri, itu dengan wilayah tempat konsentrasinya Hizbullah, itu kan jauh. 1 jam, kurang lebih 1 jam ya. Kalau jarak di Medan itu, jarak di Medan yang sebenarnya 1 jam itu berapa puluh kilo. Iya. Jadi kalau mereka berbicara bahwa kami tidak menyasar Indonesia, katakanlah begitu ya, kami menyasar Hizbullah. Bung, Hizbullah di sono, bukan di sini kan itu. Ya, Hizbullah jauh di sana. Dari kami ke Hizbullah itu kan 1 jam kurang lebih perjalanan darat. Lah tiba-tiba dia bilang bahwa misalkan ya, dia menyasar sebenarnya menyasar Hizbullah. Alasannya dari mana? Toh wilayah yang kita duduki sebagai markas kita tidak ada Hizbullah di sana. Oke. Hanya masyarakat biasa saja. Oke, anggap saja berarti sampai titik ini kita bisa menduga ya Pak Mokhtar, bahwa mereka memang menyasar pasukan perdamaian, lebih spesifiknya lagi menyasar pasukan perdamaian yang berasal dari TNI, dari Indonesia. Kira-kira apa motifnya Pak Mokhtar? Tasya tahu kan bahwa negara kita ya, setelah terjadinya kalau saya bilang pembantaian di Gaza, itu kan banyak sekali mengirimkan misi-misi kemanusiaan. Jadi ini apa, semacam pesan mungkin ya, salah satu diantaranya adalah itu. Ya, salah satu diantaranya alasannya adalah itu. Karena kalau kita cari-cari alasan lain, apa alasannya? Iya. Kalau bahasanya bahwa kami tidak ada hubungan diplomatik dengan Indonesia, memang dari dulu nggak ada hubungan diplomatik kok. Hanya gara-gara tidak ada hubungan diplomatik terus kita diserang. Kenapa nggak dulu aja diserang kita? Tapi artinya ada pesan tertentu yang ingin dikirim oleh Israel untuk Indonesia kan? Bisa jadi seperti itu. Bisa jadi seperti itu. Bahwa, mohon maaf ya, dengan masuknya Indonesia dalam Board of Peace, mungkin semacam sinyal, Anda itu Board of Peace, jangan terlalu konsen kepada kegiatan kemanusiaan yang membantu, mohon maaf ya, membantu rakyat Palestina begitu ya. Karena kan Palestina, Iran, Lebanon kan mempunyai satu kepentingan kalau saya lihat ya. Terutama dalam hal menghalau neo imperialis lah, katakanlah begitu. Dan juga mungkin di samping keyakinan yang ada lah. Oke, sekarang saya ingin bicara kembali lagi Pak Mokhtar, tentang bagaimana waktu Anda bertugas di sana. Mungkin bisa diceritakan ini untuk memberikan gambaran ya kepada pemirsa. Tugas dari seorang prajurit yang kemudian dikirim untuk misi penjaga perdamaian, itu seperti apa sih sebenarnya rutinitas hari-harinya Pak Mokhtar? Tugas kita di sana seperti yang tadi saya sampaikan di awal, bahwa kita ini menjadi wasit peperangan antara Israel dengan Lebanon. Artinya bahwa kita ini ditugaskan dan mempunyai tugas pokok sebagai peacekeeper, penjaga perdamaian antara Lebanon dengan Israel. Kemudian
hal-hal yang harus kita lakukan sesuai dengan arahan dan petunjuk UNIFIL itu sudah jelas SOP-nya diberikan kepada kita, diberikan kepada seluruh prajurit ya, terutama dalam hal ini adalah prajurit dari Indonesia. Oke, boleh diceritakan Pak, SOP yang paling Anda ingat tuh seperti apa? Pertama, kalau terjadi serangan baik dari Lebanon maupun Israel atau serangan dari pihak manapun, di setiap markas itu kan disediakan bunker atau shelter. Maka kita harus sesegera mungkin masuk ke dalam shelter itu untuk mengamankan diri masing-masing. Oh, jadi nggak boleh balas? Tidak boleh membalas satupun serangan. Oke. Bayangkan bagaimana kita tidak rawan. Iya. Ya, kita berada di tengah-tengah dua wilayah yang berkonflik, Lebanon dengan Israel. Kita berada di tengahnya. Begitu kita diserang, entah dari mana itu serangan, kita hanya boleh masuk ke dalam shelter. Tidak boleh menyerang karena kan kita ini peacekeeper, penjaga perdamaian. Ini artinya ketika berada di lapangan pun, ketika berada di titik-titik yang tadi Anda katakan sebenarnya titik rawan, itu tidak membawa senjatakah atau seperti apa Pak? Senjata ada. Tapi tidak boleh digunakan. Seorang tentara kemana-mana ya baru sebuah senjata. Jadi dong. aksesoris doang dong Pak? Tapi tidak boleh digunakan untuk merespon serangan yang didapat. Adakah kondisi-kondisi tertentu yang memperbolehkan prajurit menggunakan senjatanya? Setahu saya, kalau misalkan markas kita secara langsung diserang, maksudnya diserang tuh terjadi invasi ke dalam markas kita, itu boleh kita mempertahankan diri. Oh, hanya ketika itu terjadi di dalam markas. Betul. Oke. Tapi kalau artinya kalau ada bahasanya apa ya? Bukan insurgen lah. Kalau ada orang-orang atau pihak-pihak tertentu yang memang tidak semestinya masuk ke wilayah kita, karena kan di setiap gerbang itu kan ada penjaga. Iya. Artinya kalau ada orang masuk ke wilayah kita tanpa melaporkan diri kepada penjaga, berarti kan ada niatan yang tidak bagus dong. Betul. Ya kan? Itu boleh. Tetapi tentunya ada prosedur-prosedur yang harus dijalankan. Tidak serta-merta kita angkat senjata dibidik ke mereka. Kan itu. Kenapa demikian? Yaitu tadi fungsi utama kita kan sebagai peacekeeper. Peacekeeper sebetulnya kalau tugas utamanya bagaimana sih caranya menjaga dua wilayah ini tidak berkonflik. Bagaimana sih caranya supaya perdamaian ini tetap terjalin begitu ya, gitu. Oke, baik. Kalau persiapannya sebelum itu mungkin Pak bisa diceritakan apa saja kalau memang akhirnya tidak boleh menggunakan kekerasan, tidak boleh menggunakan kekuatan, artinya pendidikan atau pelatihan selama 1 tahun sebelum berangkat tuh melibatkan apa aja Pak? Lebih banyak ke dalam proses pendidikannya ya, pendidikan dan pelatihan itu lebih banyak ke dalam proses bagaimana caranya kita berasimilasi dengan wilayah setempat. Artinya, ini termasuk belajar bahasanya begitu? Kebetulan kan kalau bahasa yang diajarkan kan bahasa Inggris ya. Jadi tidak perlu bahasa lokal ya? Karena kan kita di sana ada interpreter. Ya nggak bahasa lokal. Jadi kita bicara kalau mau bicara dengan warga itu pakai bahasa Inggris. Nanti interpreter yang menerjemahkan ke bahasa mereka kan itu ya. Kemudian yang selanjutnya kita juga dibekali dengan ilmu teritorial yang tadi saya bilang itu. Kebetulan kan Indonesia ini bangga dan hebat dengan teritorialnya. Artinya dimanapun kita bertugas, kita berupaya supaya bagaimana caranya masyarakat wilayah sekitar itu menaruh simpatik terhadap eksistensi tentara kita. Kita bahasanya 3S lah gitu ya. Salam, sapa, senyum. Mesti begitu dengan masyarakat Libanon itu. Karena itulah yang bisa menarik simpati masyarakat Libanon. Yang selanjutnya lagi kita dididik dan dilatih untuk melakukan kegiatan-kegiatan kemanusiaan. Salah satu di antara misalkan melakukan pengobatan massal. Ya. Kemudian intinya hal-hal lain yang bersifat kemanusiaan lah ya. Kita olahraga bersama dengan warga masyarakat. Hal-hal lain yang sifatnya berbau kemiliteran itu kita sangat hindarkan. Jadi minim justru ya, persiapan militernya tuh tidak terlalu banyak ya berarti ya Pak? Betul. Kegiatan dan persiapan militernya tidak terlalu banyak karena kita lebih banyak kepada sosial dan kemanusiaannya. Baik, gitu. Indonesia itu kan termasuk salah satu negara yang menyumbang pasukan terbanyak untuk misi perdamaian ya Pak. Pada waktu zaman Pak Muchtar juga seperti itu kah? Ya, bahkan waktu kontingen kita ini berangkat kan 2010-2011 itu jumlahnya 1.200 personil.
Oke, lebih banyak lagi ya. Kalau saya lihat kemarin tuh di tabelnya kita hanya 700 berapa ya. Sekian, iya. Kita 1.200 personil. Lebih banyak lagi. Ya, lebih Dan banyak itu lagi. proses seleksi masuknya. Saya ingin mendapat gambaran karena memang kemarin ketika akhirnya ada 3 prajurit TNI yang gugur, kita mendengar cerita dari masing-masing keluarga ya Pak Mokhtar. Kita tahu bahwa keluarga itu sebenarnya mendapat cerita bahwa anak-anaknya ketika pamit tuh sangat bangga. Itu proses untuk masuknya juga susah ya Pak ya. Seleksi masuk untuk kemudian bisa diberangkatkan itu sesuatu yang sulit dan cukup membanggakan untuk prajurit bisa dikirim untuk misi perdamaian. Betul. Penugasan ke luar negeri merupakan sebuah penugasan yang prestisius, katakanlah begitu ya. Okay. Bangga kita. Karena memang penugasan ke luar negeri ini jarang. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu saja dari sekian banyak, dari seluruh TNI yang ada di Indonesia, yang mau ikut ke luar negeri itu kan tidak bisa semuanya. Kuota yang diberikan, katakanlah begitu, yang kontingen saya saja 1.200. Bayangkan berapa ratus ribu tentara di Indonesia dari 3 matra, darat, laut, udara. Ya. Sehingga untuk ikut atau untuk bisa turut serta dalam pasukan perdamaian itu melalui seleksi yang ketat, Mbak. Dari mulai fisik, kesehatan, kemudian bahasa ya, keahlian bahasa kan. Itu betul-betul diseleksi dengan ketat tentunya saja. Jadi kalau ada teman, keluarga yang bahwa anaknya bisa ikut misi perdamaian, betul-betul sangat membanggakan. Tanpa disadari sebetulnya bahwa di balik rasa kebanggaan itu bahaya lebih banyak mengintai di sana daripada di dalam negeri ya. Daripada di Papua misalnya. Daripada di Papua. Di Papua itu begitu kita diserang, justru kita diperintahkan oleh komandan untuk mengejar penyerang itu. Kejar sampai dapat. Di sana begitu kita diserang tidak ada bahasa mengejar. Masuk shelter. Kalau ingin selamat kan begitu. Karena kita dilarang untuk membalas. Jadi sebenarnya dari kadar bahaya jauh lebih berbahaya misi perdamaian ini ya. Jauh lebih berbahaya misi perdamaian, Tasya. Kenapa? Di Papua ada OPM yang bawa mortir, tidak ada. Ada OPM yang pakai panser, tidak ada. Di sana kan terbuka antar Lebanon dan Israel. Israel kan menggunakan panser, Lebanon pun demikian. Kita berada di tengah-tengah antara 2 panser, katakan begitu ya. Bagaimana kita tidak bahaya? Gitu. Oke, jadi kalau menurut Anda per hari ini Pak, dengan konflik yang begitu tinggi antara baik Amerika Serikat, Israel di Iran, kemudian Israel juga masuk lewat darat lewat Lebanon, terus kemudian kita menyaksikan berbagai serangan ke pasukan UNIFIL. Ini menurut Anda pasukan UNIFIL ini masih efektifkah sebagai pasukan penjaga perdamaian, atau justru jangan-jangan sudah berubah menjadi semacam sandera dari konflik? Efektif atau tidaknya pasukan perdamaian ditempatkan di daerah konflik itu tergantung dari tegas atau tidaknya pasukan PBB dalam hal ini UNIFIL untuk menekan kedua belah pihak yang berkonflik. Oke, jadi ketika pasukan perdamaian kita ada di sana, itu komandonya ada di PBB ya Pak? Ya, ada di PBB. Jadi apakah bisa dalam keadaan seperti ini misalnya Panglima TNI atau Presiden meminta untuk menarik pasukan Indonesia, atau mereka memang sedang berada di bawah komando United Nation di sana? Ya, ingat Tasya, kita mengirimkan pasukan ke Lebanon dalam misi perdamaian PBB itu kan tidak serta-merta kehendak kita sendiri toh. Karena ada kesepakatan dan perjanjian dengan Dewan Keamanan PBB. Jadi kalau dengan situasi yang terjadi kemarin, pemerintah kita tidak serta-merta bisa menarik kembali pasukan dong. Harus izin PBB yang meng-hire-nya kan itu. Kenapa demikian? Setahu saya dari mulai dorongan logistik dan perlengkapan yang kita gunakan juga gaji itu dari PBB. Baik. Jadi kalau tiba-tiba kita ditarik mundur ke negaranya, tentu saja pemerintah kita harus izin dengan PBB, berkoordinasi dalam hal ini ya. Tapi ke depannya saya meminta secara pribadi sebagai mantan pasukan PBB, cobalah pemerintah kita berkoordinasi dengan PBB. Boleh tidak kalau kami tidak mengirimkan pasukan lagi ke tempat konflik yang terbuka? Baik. Kan misi perdamaian PBB itu kan banyak. Tidak saja mengirimkan pasukan ya. Ada juga kita misalkan jadi juru damai deh. Indonesia jadi juru damai mereka yang berkonflik. Ayo datang ke Indonesia. Anda semua berunding di kita. Kan begitu. Atau mungkin juga Indonesia
bisa mendatangkan ahli yang bisa merekonstruksi pembangunan di sana. Baik. Banyak sebetulnya hal. Ada nah, banyak kebetulan sekarang Indonesia kan punya badan namanya PMPP. PMPP itu Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian. Nah, itu tugasnya melatih seluruh tentara baik dari negara kita maupun dari negara luar yang akan gabung dengan PBB. Nah, itu kan sudah semacam bentuk partisipasi kita ya. Betul. Dalam ikut menertibkan ketertiban dunia, menjaga ketertiban dunia. Gitu. Oke. Baik Pak Mukhtar, kita harus break dulu, nanti akan kita sambung di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama Kasih Paham, kami akan kembali usai jeda.